Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur patut kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita diizinkan untuk bertemu kembali dengan bulan puasa Ramadan tahun ini dan diizinkan kembali untuk melaksanakan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya. Adapun ibadah-ibadah yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan yaitu seperti puasa Ramadan, kemudian tadarus Al-Quran, sholat tarawih dan amalan-amalan sunnah lainnya. Semoga Ramadan pada tahun kali ini dapat menjadi batu lompatan kepada kita untuk mencapai tujuan utama kita sebagaimana disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, orang-orang yang berpuasa dan beribadah Ramadan dapat kita perumpamakan sebagai dua hewan, yaitu yang pertama seekor ulat dan yang kedua seekor ular. Adapun perumpamaan seekor ulat ditujukan kepada orang-orang yang memiliki sifat seperti ulat, yaitu ketika ia hidup maka ia makan. Tidak jarang pula kita sebagai manusia menganggap ulat sebagai binatang yang merusak karena ia memakan apa saja, ia memakan tumbuhan apa saja, tidak peduli itu tumbuhan hias maupun tumbuhan pertanian. Namun, ulat sampai pada fase tertentu, ia akan melakukan puasa, yaitu ketika pada fase kepompong. Pada fase tersebut, ulat akan berdiam diri pada waktu yang cukup lama. Kemudian setelah berakhirnya fase tersebut, ulat pun berubah menjadi hewan yang sangat berbeda dari sebelumnya, yaitu menjadi kupu-kupu. Perubahan tersebut tidak hanya terbatas pada perubahan aspek fisik, namun juga meliputi aspek pola perilaku. Sebagaimana kita ketahui, ketika pada fase ulat, ia akan memakan segala jenis tanaman. Tidak peduli itu tanaman hias maupun tanaman pertanian. Namun, ketika pada fase kupu-kupu, setelah ia melalui puasa dan setelah ia melalui berdiam diri dalam kepompong, ia hanya menghisap nektar dari tumbuhan. Kemudian tidak selayaknya ulat yang bersifat merusak, kupu-kupu justru malah membantu tanaman yang menjadi sumber makanannya dengan menebarkan serbuk sari tanaman tersebut. Perumpamaan kedua yaitu orang-orang yang layaknya ular. Sebagaimana kita ketahui, ular merupakan binatang buas yang tidak segan memakan sebangsanya sendiri, tidak segan memakan sejenisnya sendiri, dan tidak jarang pula ia memakan mangsa yang lebih besar daripada dirinya. Selesainya ular makan, ia akan tidur atau berdiam diri dalam waktu yang cukup lama. Namun, ketika ia bangun dan lapar kembali, maka ia akan mengulangi siklus sebelumnya, yaitu mencari makanan yang lebih besar dan kemudian tidur lagi, seperti itu terus. Perumpamaan ulat menggambarkan orang-orang yang berhasil dalam puasanya, yang berhasil dalam ibadah Ramadannya. Karena pada ibadah Ramadannya menimbulkan bekas pada dirinya maupun perilakunya, dan perubahan tersebut tidak bersifat sementara atau hanya pada bulan Ramadan saja, namun berkelanjutan setelah Ramadan
berakhir sekalipun. Kemudian perumpamaan yang kedua yaitu perumpamaan seekor ular, menggambarkan orang-orang yang sia-sia, merugi dalam ibadah Ramadannya. Orang-orang tersebut merugi karena hanya mengalami perubahan dalam waktu singkat, yaitu hanya dalam bulan Ramadan saja. Kemudian setelah berakhirnya Ramadan, kembali pula mereka kepada sifat asli mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, untuk mencapai tujuan awal kita tadi, yaitu mendapatkan predikat takwa, perlulah kita ketahui kriteria-kriteria tertentu. Di antaranya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 134, yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak di waktu sempit maupun waktu lapang, orang-orang yang menahan amarah, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Pada ayat tersebut ditemukan kira-kira 3 kriteria orang dikatakan bertakwa, yaitu yang pertama, ia berinfak dalam waktu lapang maupun waktu sulit. Kedua, ia menahan amarah. Dan ketiga, ia memaafkan orang lain. Semoga dalam bulan Ramadan ini menjadi bulan pembiasaan kita untuk melakukan amalan-amalan baik tersebut. Dan semoga amalan-amalan yang tadi kita lakukan tidak hanya berhenti pada bulan Ramadan saja, namun dapat kita lanjutkan setelah Ramadan ini berakhir. Dan semoga dengan amalan-amalan baik yang kita lakukan menjadikan kita orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.